Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta. Bulan diturunkannya Al-Quran. Salam tertumpah curah kepada uswah kita, qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua jamaah wasi ilmu pekerja mengaji di hari Sabtu, hari ke-30 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Dan insya Allah sebagaimana telah kami sampaikan di akun Instagram Pekerja Mengaji, Facebook Pekerja Mengaji, bahwa pada hari ini kita akan menimba ilmu dari guru kita semua, Al-Ustadzuna Dr. Syafiq Riza Basalma Hafizahullah Ta'ala. Dan jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab kajian online ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga aurat, kemudian berakhlak dan beradab majelis yang mulia sesuai syariah Islam. Berikutnya di adab yang kedua, jamaah yang hadir mohon menggunakan nama asli, memute mikrofonnya, dan meng-close atau menutup fitur kamera pada Zoom meeting ini khusus bagi jamaah akhwat. Selanjutnya di adab yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, kami akan mempersilahkan kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Kami batasi karena jamaah cukup banyak, kami batasi pertanyaannya satu jamaah satu pertanyaan saja. Nah, untuk bertanya boleh berinteraksi dengan cara menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini, ataupun juga dapat dilayangkan pertanyaannya melalui WA Pekerja Mengaji. Adapun format cara menyampaikan pertanyaan, yakni dengan mengetik nama, pagar, asal domisili, pagar, dan pertanyaan dikirimkan ke 081 222 723457. Selanjutnya, bagi jamaah di antara jamaah sekalian ada yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak terbaik, untuk mendukung keberlangsungan dakwah online ini, disilahkan infaknya disalurkan dengan dua rekening berikut ini, yakni di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 115 662 1376, ataupun juga dapat melalui rekening muamalat dengan nomor rekening 105 000 3642 atas nama Bapak Hazan Taufik. Dan jangan lupa setiap transfer sedekah yang disalurkan mohon diakhiri dengan angka 9 di digit nominal sedekahnya. Setelah itu mohon mengkonfirmasi ke nomor bendahara Kuasa Ilmu Pekerja Mengaji di 0811 22 38732. Demikian, jazakumullahu khairan. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah Ustadzuna Syafiq sudah hadir di tengah kita. Untuk itu kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Alim, Al-Hakim. Dia yang maha berilmu dan maha bijak dalam semua ketentuan dan perintahnya. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita, mendorong hati agar kita mampu menjalani ibadah Ramadan dengan bantuan dan bimbingannya. Tanpa bantuan Allah, kita tidak akan dapat meraih Ramadan yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu seorang yang mengaku muslim
dia harus membuktikan keislaman dia. Tapi pembuktian keislaman itu tidak dengan KTP. Karena KTP bisa dibuat, bisa dibikin. Kolom agama tergantung engkau mau tuliskan apa. Tapi seorang Muslim, maka dia mengetahui bahwa ada rukun-rukun Islam yang harus dia penuhi. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Islam ini bunya ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Jadi kalau mau tahu orang Islam itu yang mana gitu loh. Karena ada orang Islam yang Islamnya cuma 1/4. Cuma 1/5. Ada yang setengah Islamnya, setengahnya lagi nggak tahu. Apa 5 pondasi itu? Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tuqimus salah. Engkau mendirikan sholat. Jadi rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, tu'tiyaz zakat, engkau bayar zakat. Ada syarat dan ketentuannya. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Engkau Muslim, puasa di bulan Ramadan. Makanya kadang-kadang kita ngelihat nih, ada Muslim di Ramadan, jangan bicara Ramadan. Ada Muslim nggak sholat. Sebagian kita mungkin punya kawan, punya tetangga, punya kenalan, la yusolli. Muslim katanya. Berapa persen Islamnya dia gitu loh. Ketika rukun Islam yang kedua, yang dikatakan amuduhu, tiangnya, atau tulang punggungnya, itu nggak ada. Gimana kok akan dikatakan Muslim? Kita akan melihat juga seorang yang Muslim, sholat tapi nggak puasa. Tapi ada yang kebalikannya. Dia mengaku Muslim, dia nggak sholat, dia mungkin bayar zakat, tapi puasa nggak. Ada Muslim yang nggak sholat, nggak puasa, zakat mungkin dia keluarkan karena dia orang kaya, dan berangkat haji dia. Pulang ada huruf H besar di depan namanya. Ahibati fillah. Sebagian kita itu bertopeng. Penampakannya Islam. Tapi terkadang hatinya belum Islam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia yang penampakannya dia mengucapkan, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Hari dibangkitkannya manusia, hari di situ ada surga dan neraka. Ngomongnya kayak gitu. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Bukan. Maka jangan sampai kita mengaku Muslim, di KTP Muslim, tapi ternyata dalam catatan Allah nggak beriman kita. Kita dapat menipu masyarakat. Kita dapat menipu pejabat setempat. Tempat kita bikin KTP, kita tulis nama Islam di situ, kita dapat menipu mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kata Allah, mereka berusaha untuk menipu Allah dan Rasulnya, menipu orang-orang yang beriman. Jadi penampakannya dia berada di barisan orang-orang yang beriman.
Apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sejatinya yang terjadi, mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Hibati fillah, coba kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar. Ahibati fillah, aturan ini, perintah ini bukan perda, bukan perpus atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang nanti akan direvisi, yang nanti akan dirubah. Aturan ini dari Sang Pencipta. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kembali kepada rukun Islam yang pertama tadi. Orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar engkau beriman, karena ada yang pura-pura. Allah panggil yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Bukan dianjurkan. Bukan siapa yang mau tafadhol. Kita nih, kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh manusia, ya kemungkinan berubah, ya. Tapi Allah sudah menetapkan kewajiban ini telah ditetapkan kepada kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan kewajiban ini bukan kewajiban pertama, bukan. Bukan kalian orang pertama yang diwajibkan berpuasa. Karena berpuasa ini memang menyelisihi kebiasaan dan budaya seorang manusia serta kebutuhan hidupnya. Nih orang butuh makan gak boleh makan. Nih orang butuh minum jangan minum. Nih orang katanya disuruh menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, gak boleh. Di siang hari bulan Ramadan gak boleh. Dan kewajiban ini telah diwajibkan untuk umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Bukan memberatkan kalian. Kalau masih ada orang yang berpikir puasa ini memberatkan, puasa ini menyusahkan, puasa ini menyiksa. Puasa itu rahmat, kasih sayang. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama jiwa kita. Allah sayang sama tubuh kita. Allah sayang sama otak kita. Allah wajibkan puasa. Apa tujuannya? Supaya sehat. Supaya bertakwa. Supaya engkau jadi orang yang lebih baik. Tapi kenapa Ustadz kita melihat orang-orang udah puasa, dalam 10 tahun dia berpuasa. Nih sebagian orang punya kawan, punya pasangan hidup yang ikut berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ternyata dia gak jadi lebih baik. Dia gak jadi lebih bertakwa. Dia tetap seperti yang kemarin. Gak ada perubahan di bulan Syawal ketika Idul Fitri kecuali bajunya doang yang baru. Akhlak dan karakternya tetap. Kebiasaan-kebiasaan buruknya tetap. Loh terus gimana? Ya kita perlu bertanya gimana engkau? Pernah melihat baju yang dimasukkan ke mesin cuci. Dikasih deterjen yang banyak.
1 jam dia diputer di sana. Kemudian dia dibersihkan, dikeringkan, keluar seperti ketika masuk. Nggak ada perubahan. Apa masalahnya? Mesin cucinya rusak? Enggak. Baju yang lain bersih. Deterjennya kurang bagus? Enggak. Baju yang lain bersih. Ini 1 baju doang nih. Jadi masalahnya bukan di mesin cuci. Masalahnya bukan di deterjen yang ada di dalamnya. Masalahnya di baju. Begitu pula dengan Ramadan. Yang diwajibkan dalam rangka mencapai ketakwaan. Ternyata ada orang-orang yang 30 hari dicuci di Ramadan, dibersihkan di Ramadan, ditempa di Ramadan, disetrika di Ramadan, dikasih pewangi di Ramadan, tapi tetap busuk seperti sebelum Ramadan. Apa masalah? Ya masalahnya di diri kita. Ahibati fillah, kalau kita bicara, kita ingin Ramadan ini lebih baik. Maka kita perlu niat. Bukan sekedar niat puasa. Tapi niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang niat puasa. Niat dia puasa sebelum, Masya Allah pas taraweh, ya, pas waktu sahur jelas dia niat mau puasa. Niat berpuasa doang. Padahal seharusnya niatmu itu bergantung dengan tujuan. Mau puasa, kenapa? Tujuannya apa? Imanan wa ihtisaban. Loh, karena saya beriman. Antum kenapa puasa? Ya, saya puasa Pak Ustadz. Karena orang-orang di rumah semua puasa. Karena ini sudah budaya, ini tradisi. Engkau harus perbaiki niatmu. Berpuasa lillahi ta'ala. Karena saya beriman, saya disuruh berpuasa. Saya kerjakan. Dan saya juga berharap pahala. Ini jadi kalau ingin puasa yang lebih baik, dimulai dari niatnya nih. Kemudian perlu tekad. Niat doang, kalau tekadnya lemah, nggak jalan. Niat saya puasa, niat mengharapkan pahala dari Allah. Tapi nggak punya tekad yang kuat. Ya gimana antum akan mendapatkan yang terbaik? Tekad ini yang akan mendorong. Yang sudah punya niat. Kemudian dia punya tekad yang kuat. Karena kita ngelihat ada orang-orang yang malam hari udah nggak niat puasa. Karena besok aku bekerja gitu, capek. Pagi hari udah bawa kopi dia. Enggak, ini orang niat puasa. Kemudian tekadnya yang kuat. Yang mendorong dia. Aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ini yang membuat sebagian orang bekerja. Mendapatkan pujian dan sanjungan. Orang melihat ini orang bukan cuma niat. Tekadnya kuat. Nampak di mana? Yang ketiga. Usaha dan upaya. Sehingga orang kalau sudah niat, tekadnya kuat, kemudian dia berusaha. Ada langkah-langkah yang harus dia jalani. Dia akan membuat perencanaan nih. Aku mau seperti ini, seperti ini. Kemudian doa. Karena kita nggak akan mampu menjalankan usaha ini tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu perlu ada evaluasi. Dari evaluasi kita tahu target kita berapa sih. Oh, ana punya target sebenarnya Ramadan ini. Ana itu ingin menghatamkan Al-Quranul Karim 2 kali. Berarti hari pertama dia harus 2 juz. Udah tadi niat, tekad, langkah-langkah dan rencana. Kemudian dia berdoa lalu dia evaluasi. Oh kok ternyata baru 1,5 juz. Nggak nyampe ini targetnya. Dan orang itu meletakkan target yang lebih baik dari tahun lalu seharusnya. Tahun lalu aku cuma 2 kali hatam Quran. Tahun ini kayaknya mau 2,5 kali. Mau 3 kali. Terserah. Tapi itu perlu ada perencanaan
Walaupun tidak tertulis, tapi tertulis di hatimu. Engkau mau tulis, itu akan lebih baik. Dan dari evaluasi ini, engkau akan tahu engkau termasuk yang mana. Ahibati fillah. Di surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, menyuruh kita untuk lebih baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ahibati fillah. Allah tuh suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah tuh suka dengan orang kalau bekerja, dia sempurnakan pekerjaan. Gak asal-asalan. Makanya bicara ihsan, itu tingkatan agama yang paling tinggi. Orang pertama itu masuk ke dalam agama, masuk ke dalam ranah Islam. Amalan-amalan zahir yang nampak. Kemudian dia naik makomnya menjadi iman. Setelah dia menjalankan rukun iman yang 6. Menyempurnakan syarat dan ketentuannya. Dia akan naik ke makom yang ketiga yang bernama ihsan. Makom ihsan. Jadi yang pertama Islam, iman, ihsan. Ihsan ini ya tadi beribadah yang terbaik. An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarah. Kalau engkau tidak melihat Allah Azza wa Jalla, enggak bisa gitu. Maka katalah Allah itu melihat. Artinya melihat, memandang Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Sehingga kita termotivasi sungguh-sungguh. Rindu sama Allah Azza wa Jalla. Ada makom orang takut. Ya sudahlah, aku takut diazab sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia berusaha untuk menyempurnakan pekerjaannya. Makanya kita lihat, ada orang yang menyempurnakan pekerjaan itu karena takut. Ada orang yang menyempurnakan pekerjaan itu karena dia memang ingin. Ada yang dia harapkan di situ. Ahibati fillah, berkaitan dengan Ramadan yang lebih baik ini, insya Allah kita semua sudah tahu dengan fadilah dan keutamaan Ramadan. Mengetahui fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, itu insya Allah paling tidak mendorong kita untuk sungguh-sungguh. Tapi sebagian orang sampai hari ini, dia nggak peduli dengan keutamaan Ramadan. Yang ada dalam benak dia nggak mau puasa udah. Kenapa? Karena memang dia nggak biasa puasa. Nah, tugas kita sekarang, bagaimana menyampaikan fadilah-fadilah dan keutamaan Ramadan kepada semua manusia. Khususnya kepada orang-orang yang kita kenal, agar mereka termotivasi. Paling tidak kalau tahun lalu dia nggak puasa, tahun ini kau puasa gitu. Kenapa engkau harus puasa? Dapat apa ketika engkau berpuasa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة."
apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, ntar malam nih, masuk malam pertama bulan Ramadan, apa yang terjadi? Setan-setan dibelenggu. Jin-jin yang bandel itu dibelenggu. Mereka berusaha menggoda, nggak pernah berhenti mereka menggoda. Tapi mereka terbelenggu. Allah menciptakan kondisi di bulan Ramadan ini yang membuat setan tidak bebas bergerak. Secara makna hakiki mereka dibelenggu. Secara maknawi mereka mungkin bisa menggoda dari jarak jauh ini dan itu pun terbatas. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Satu pun gak ada yang dibuka. Pintu neraka yang jumlahnya 7 close. Tutup jemaah. Mughlaq. Tahu kita kalau berangkat ke sebuah toko lalu ada tulisan bahasa Arabnya mughlaq. Bahasa Indonesianya tutup. Ya kita gak bisa masuk gitu. Gak bisa masuk. Kita kepingin gak bisa. Benar-benar dikondisikan. Orang yang cerdas ketika melihat itu toko tutup, apakah dia akan berhenti di depannya? Enggak, dia pulang udah gitu. Allah kondisikan engkau berhenti berbuat jahat gitu. Berbuat dosa berhenti. Ditutup pintunya itu sudah. Nggak bisa engkau masuk. Tapi ada yang maksa. Kita ngelihat ada maling yang masuk lewat jendela, lewat genteng. Padahal pintunya ditutup. Maka jangan heran kadang-kadang kita melihat ada di bulan Ramadan nih orang tetap aja kelakuannya. Bahkan lebih parah. 10 hari terakhir, kita kadang-kala dikasih informasi hati-hati karena mau lebaran banyak terjadi pencurian. Ajib. Ada apa? Padahal pintu nerakanya ditutup. Pintu-pintu surga semuanya dibuka. Pintu surga yang 8 semuanya dibuka. Tidak ada satu pun yang ditutup. Plus, nih, ada satu kelebihan yang kita akan bicarakan sebentar lagi agar Ramadan kita lebih baik. Wa yunadi munadin, akan ada yang menyeru, akan ada yang memanggil. Jadi kalau sebelum Ramadan panggilan-panggilan setan, panggilan-panggilan iblis, seruan-seruan itu datang di bulan Ramadan, ada seruan. Yang mungkin kita tidak melihat yang menyeru. Tapi kita merasakan panggilan itu. Kita sadar dengan panggilan itu yang mengatakan. Ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan. Akbil. Saatnya engkau. Kemari engkau. Datang sini loh. Ini loh dibuka pintu surganya. Gitu. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Engkau datang ke sini. Wa ya baghiyal syarr. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, aksir, tahan, berhenti engkau berbuat dosa. Itu ada yang nyeru. Setiap malam terus panggilan itu ada, kita rasakan. Orang yang beriman merasakan panggilan itu. Dan orang yang beriman menyaksikan panggilan itu. Dari mana? Dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Kita akan melihat fulan nih Ustadz, ya Allah. Sepanjang tahun gak pernah kelihatan ke masjid kecuali hari Jumat. Awal Ramadan ada di masjid. Sholat Isya. Ditanyakan. Fulan, wenak fulan. 11 bulan gak pernah ngelihat engkau ada di masjid. Sholat Isya. Hari ini engkau. Dia mengatakan, iya ada yang memanggil gitu. Kita merasakan. Wa ya baghiya syarr, yang ingin berbuat jahat tahan. Dan kata Nabi SAW, di setiap malam Allah itu memiliki hamba-hamba yang divonis bebas dari neraka. Kalau kita tahu biasanya presiden itu memberikan amnesti, apa namanya ya, bukan amnesti apa. Ya maaf kepada orang-orang yang di penjara ya sehingga mereka dibebaskan atau diringankan hukumannya. Ini bukan diringankan, tapi dibebaskan dari api neraka. Setiap malam. Artinya kalau hari ini, malam ini kita momennya belum maksimal, besok malam kita berharap maksimal, kemudian divonis bebas dari api neraka. Belum tahu besok malamnya, terus kita berusaha. Jadi nggak ada
kata telat. Alhamdulillah kita belum telat nih. Kita masih belum masuk ke bulan Ramadan. Tapi hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri. Ahibati fillah. Kita perlu merasakan panggilan ini. Panggilan ayo gitu loh, berbuat baik. Tinggalkan keburukan. Subhanallah. Berdasarkan dari hadis ini menunjukkan bahwa manusia terbagi menjadi dua. Kondisi hati mereka terbagi menjadi dua. Kita tahu di dalam tubuh kita ini ada satu organ. Kalau dia baik, ada jaminan semuanya baik. Dia sehat, ada jaminan semuanya normal. Apa? Jantung. Jantung kata Nabi SAW. Taib. Ternyata jantung atau kalbu manusia, hati manusia ini, ada hati yang memang mencari kebaikan. Hati yang suka berbuat baik. Ada jemaah. Jadi kita tahulah di masyarakat ada fulan, ya Allah fulan ini baik banget. Dia suka membantu orang lain, waktunya diisi dengan hal-hal yang berguna. Kita tahu, melihat, kita merasakan. Dan dia akan nyari gitu loh. Tapi ada hati yang satu lagi yang suka keburukan. Berusaha, berupaya. Jadi niatnya mengikuti syahwatnya terus. Ada hati yang kayak gitu. Sampai kita kalau berkawan, kita tahu kawan-kawan kita ini, aduh na'udzubillah dari fulan. Na'udzubillah. Dari lisannya kelihatan fulan ini ingin berbuat jahat. Yang diomongkan kotor ya. Nampak ambisi-ambisi buruk dia. Kelihatan. Jadi ada dua hati itu. Makanya hati yang suka kebaikan. Yang mencari kebaikan. Yang berupaya mendapatkan kebaikan. Maka ini bulannya. Dari 11 bulan. Engkau sekarang berada di tempat yang penuh dengan kebaikan. Maka dikatakan ya baghil khair akbil. Orang yang cari-cari kebaikan, ayo ke sini nih. Engkau dapatkan nih. Allah sediakan tempatnya buat engkau. Bagaimana dengan hati yang suka keburukan? Maka ditegur. Udah loh. Engkau sudah condong kepada kemaksiatan ya. Di bulan Sya'ban pun terus berbuat dosa. Di bulan haram pun terus melakukan perbuatan nista. Udah berhenti. Jadi subhanallah panggilan ini untuk semuanya. Karena kondisi manusia tadi ada dua. Ada yang suka kebaikan. Ada yang condong kepada keburukan. Maka dua-duanya dipanggil. Dikatakan yang suka kebaikan sini. Kita kadang-kala di kelas nih ya. Melihat ada anak-anak yang semangat. Panggil nih. Nih waktunya. Ada orang yang males. Suka berbuat buruk. Dipanggil juga sini. Berhenti kok. Ini loh. Ada pintu-pintu kebaikan yang dibuka. Ahibati fillah. Maka bagi seorang muslim. Hendaklah dia menghadapkan hatinya kepada Allah. Menfokuskan wajahnya menuju kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Katakan, aku menghadapkan wajahku. Menghadapkan niat dan tujuanku kepada pencipta langit dan bumi. Ahibati fillah, semua kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini saatnya kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara menambah ketaatan. Jadi kalau ini Ramadan yang lebih baik, tolong engkau lihat. Tahun lalu kayak apa sih? Tahun lalu. Tahun lalu Ustaz, ana sholat itu di masjid yang imamnya cepet banget ya. Memang alhamdulillah ana tarawih itu full ya 30 hari. Tapi memang ya sholatnya imam terburu-buru. Nah udah, kau harus lebih baik nih. Cari masjid yang imamnya lebih khusyuk, lebih tenang, gak terburu-buru. Nah ini menjadi pilihan nih. Ya sekarang dipilih di mana ya. Kadang-kala kita ini gak tahu masjid kecuali masjid kampung kita. Ya sudah di sana kita sholat tarawih 20 tahun.
Sholat tarawih 30 tahun sehingga kita tidak pernah merasakan tambahan. Bukan dikatakan nggak boleh. Boleh kok sholat di masjidmu, silahkan. Tapi kan kita bicara yang lebih baik gitu loh. Makanya kadang-kadang sebagian orang itu menyekolahkan anaknya itu bukan di masjid, bukan di sekolahan di kampungnya. Enggak. Padahal murah, dekat rumah, tinggal jalan kaki. Enggak. Kenapa? Aku mencari yang lebih baik buat anakku, kata dia. Ini yang kadang kala kalau bicara ibadah kita ya udah standar. Jadi kalau bicara standar ya di bawah standar kadang kala, maka tolonglah. Jadi hendaklah kita melihat tahun lalu kita sholat tarawih di mana, bacanya seperti apa. Mungkin tahun ini kita cari yang lebih panjang. Kita cari yang lebih tenang. Kita cari yang lebih khusyuk. Karena kita tidak sedang mengejar jumlah rakaat. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menciptakan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan paling banyak. Jadi jangan berpikir banyak-banyakan rokaat ya, banyak-banyakan baca Qur'annya, tapi kita berpikir yang terbaik. Karena ada orang yang selalu berpikir kuantitas, tapi lupa dengan kualitas. Kita bisa bayangin ya, antum punya kapas. Satu truk, satu kontainer isinya kapas. Full. Dan antum punya satu motor yang isi apa ya? Isi kotaknya itu emas rantakan. Kalau bicara jumlahnya kecil seperti itu. Yang ini kontainer full. Maka tolong kita berpikir kualitas. Yang mau sholat tarawih, tafadhol. Mau 11, mau 23. Tapi tolong kualitasnya. Ahibati fillah. Mungkin sebagian akan mengatakan, itu kan sholat sunnah. Iya, sholat sunnah. Sholat tarawih itu sholat sunnah. Sholat tarawih itu sholat malam. Yang dianjurkan sepanjang tahun. Tapi kan kita ingin lebih baik. Engkau nggak sholat sunnah, engkau nggak sholat tarawih, sah puasamu asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Sah. Jadi orang yang nggak sholat malam, apakah puasanya sah? Sah. Ahibati fillah. Ini bicara memperbanyak. Orang yang ingin kebaikan, yang ingin memperbaiki, perbanyak amalan-amalan sunnah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Setelah yang wajib ya. Kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Enggak ada kata Allah amalan yang lebih aku cintai. Hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan itu daripada yang wajib. Enggak ada. Jadi yang wajib itu yang paling top. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku ini terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil. Bukan dengan yang wajib. Tapi dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang anjuran-anjuran. Hatta uhibbahu. Sampai kata Allah, aku cinta kepada dia. Kalau sudah Allah cinta sama hambanya. Jadi kalau kepingin dicintain Allah itu, yang wajib selesaikan, engkau naik tingkatannya. Nih tingkatan ihsan tadi. Ada tambahan. Jadi bicara kualitas, kemudian kita juga jumlahnya. Alhamdulillah yang wajib nih. Kalau bicara yang wajib, tolong sempurnakan yang wajib. Kadang-kadang di sebagian masjid sholat isya'nya udah berantakan. Sebelum sholat tarawih nih. Jadi imam sholat isya'nya kadang-kadang udah ke bawah tarawih. Jadi udah kenceng banget. Iya, kita nggak panjang-panjang sholat wajibnya gitu loh. Baca sabbihisma rabbikal a'la ketika sholat isya. Hal ataka hadithul ghashiyah.
Tapi santai gitu loh. Kita tidak sedang dikejar apa-apa. Kita sedang mengejar dan bukan dikejar. Jadi kalau bicara sekarang Ramadan ini, kita sedang mengejar. Yang dikatakan, ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo ini loh. Ini loh saatnya, ini momentumnya buat engkau. Kita bukan dikejar sesuatu, enggak. Kita yang sedang mengejar. Maka berbeda orang yang dikejar dengan orang yang mengejar. Orang yang dikejar itu maka dia akan lari, ngawur dia. Yang penting selamat. Tapi orang yang mengejar, dia tahu dia sedang mengejar apa. Dan dia tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia kejar. Maka tolong berusaha mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah ini. Kalau Allah udah cinta, selesai ya. Urusan dunia dan akhirat selesai. Allah akan jaga kita. Di dunia ini, Ramadan kita akan jadi baik. Artinya secara otomatis kalau kita menjaga yang wajib, mengerjakan yang sunnah, Allah yang akan jagain Ramadan kita. Allah yang jagain sholat kita. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi ini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku udah cinta sama dia, aku akan menjadi pendengaran dia, yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Aku akan jadi pandangan mata dia yang dengannya dia memandang. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Aku akan jadi tangan yang dengannya dia menggerakkan tangannya. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan aku akan menjadi kakinya, yang dengannya dia akan berjalan. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Kalau dia minta sama aku akan kasih yang dia minta. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungin dia. Bayangin jemaah. Jadi kalau kita jagain ini aja nih, yang wajib kita sempurnakan. Kalau yang awalnya kita sholatnya asal-asalan yang wajib, enggak. Kita sekarang sempurnakan di Ramadan ini. Tolong, sholat yang 5 waktu itu dibenerin. Dibaca lagi, ada bacaan anak yang salah, anak kok nggak khusyuk, apa penyebab ketidakkhusyuan itu, bagaimana menghadirkan kekhusyuan ya. Itu mulai dipelajarin, yang wajib ini dibenerin. Setelah itu kita naik tingkatannya. Yang sunnah-sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, tarawehnya, duhanya. Karena kalau kita menjalankan yang ini, Allah yang akan jagain nanti. Ramadan kita akan dijagain. Kita akan selamat dari perbuatan dosa yang digunakan dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki. Karena kita menjaga Allah yang di sini. Maka tolong yang ingin Ramadan lebih baik, jaga pandangan matamu. Jaga pendengaranmu. Dengan cara apa? Tadi laksanakan yang perintah dan kemudian kerjakan yang sunnah. Ahibati fillah. Kalau kita lihat nih ya, Rasulullah SAW, beliau orang yang paling sempurna sholatnya. Bagaimana beliau sholat malam? Sepanjang tahun beliau sholat malam. Yang wajib jangan ditanya. Sholat malam beliau ini, yang sunnah ini beliau kerjakan sepanjang malam, sepanjang tahun. Tapi di bulan Ramadan, beliau berbeda. Sholatnya lebih indah lagi. Secara umum, sholat malam Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su." Aku pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ingat kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Kenapa? Karena dia wajib. Tapi kalau sunnah kan sholatnya yang capek berdiri bisa duduk dan dia bisa nggak ikut sholat juga. Namanya sholat sunnah. Ini Abdullah bin Mas'ud sholat bersama Nabi SAW. Nabi itu panjang banget berdirinya. Sampai aku berkeinginan jahat. Qulna wa ma hamamta bi. Kau kepingin berbuat apa waktu itu? Qala an aq'uda wa adhara Rasulullah SAW. Aku ingin duduk meninggal Rasulullah SAW biar sholat sendiri. Kualitas jemaah. Hudzaifah bin Yaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Hudzaifah bin Yaman, ana beberapa kali menyampaikan dari Anas, bukan ini hadis Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, "Shallaitu
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah suatu malam aku sholat bersama Nabi SAW. Faftatahal Baqarah. Di rumahnya nih. Nabi SAW memulai rakaat pertama itu dengan membaca Al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah. Dalam diriku aku berkata kayaknya Nabi baca 100 ayat nih. Kemudian beliau akan ruku. Selesai 100 ayat, Nabi lanjut. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Dalam hatiku masih aku berpikir, oh kayaknya Nabi SAW ini mau baca Al-Baqarah terus baru ruku. Ternyata Al-Baqarah selesai, beliau lanjut. Thumma iftataha An-Nisa. Beliau baca surat An-Nisa. Faqara'ah. Sampai selesai An-Nisa. Thumma iftataha Ala Imran. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Beliau bacanya tuh pelan-pelan. Bukan cepet-cepet, enggak. Bacanya pelan-pelan gimana? Kalau melewatin ayat yang di situ ada perintah tasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Beliau berhenti. Sabbah. Beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Kalau lewat ayat tasbih, beliau akan bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau lewat ayat yang di situ ada permohonan, beliau berhenti, enggak melanjutkan ayat itu, minta dulu sama Allah baru lanjutkan ayat. Tsumma raka'. Setelah itu, nih 5 juz yang 1 rakaat, bacanya pelan-pelan, berhenti di ayat-ayat yang ada perintah untuk bertasbih, memohon di ayat-ayat yang di situ ada permohonan, kemudian beliau ruku. Bagaimana rukuknya beliau? Kata Hudzaifah, yaqulu subhana rabbiyal azim. Beliau baca di rukuknya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Waktu rukuknya itu mirip dengan waktu berdirinya yang baca 5 juz. Rukuknya siapa? Terus Nabi membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Thumma qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian pada waktu iktidal beliau itu panjang sekali iktidalnya, hampir mirip dengan rukuknya. Faqala thumma sajad. Kemudian beliau sujud. Ketika sujud, kata Hudzaifah bin Yaman, faqala subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujudnya itu mirip dengan 5 juz berdirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah. Jadi kalau ingin Ramadannya lebih baik, tolong ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah itu yang wajib-wajib dulu diselesaikan, kemudian naik kepada yang sunnah, tapi ingat kualitas. Bukan bicara kuantitas. Engkau mau sholat 23 rakaat, silahkan. Mau lebih dari itu, ana mau sholat 33 rakaat, tafadhal. Tapi tolong kualitasnya dijaga. Karena apa gunanya? Engkau banyak tapi tidak berkualitas. Ya nggak bernilai. Nilainya jadi rendah. Kita capek, kita lelah, banyak. Kita merasa banyak, merasa sudah baik. Tapi ketika dilihat nggak ada. Cuma jumlahnya doang yang banyak. Makanya kadangkala ada barang-barang dengan jumlah banyak, dengan barang yang jumlahnya sedikit, tapi berkualitas, ya tentunya kualitas itu yang membuat dia lebih berharga. Ahibati fillah, tinggalkan yang haram. Kalau ingin Ramadannya lebih baik, tolong. Jangan hanya menahan makan, menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari syahwat kepada istrinya, matanya jelalatan kemana-mana. Ngomongnya kotor. Jadi orang yang puasa itu jangan puasa perutnya doang, mulutnya juga puasa berbicara kecuali yang bermanfaat. Man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Enak kan? Engkau nggak bisa ngomong baik, nggak bisa komentar positif, diam. Udah. Kenapa? Agar nggak sia-sia puasamu. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, puasa dia ini. Dia sahur. Dia tinggalkan makan dan minum sampai waktu berbuka. Tapi nggak dapat pahala. Lu gimana Ustaz? Dapat apa dia? Dapat lapar dan haus. Maka tolong, kalau yang halal kita tinggalkan di siang hari di bulan Ramadan, yang halal, makan minum itu sebenarnya halal. Istri kita itu sebenarnya halal, tapi diharamkan di siang hari Ramadan. Tolong yang haram jangan dikerjain. Karena nggak ada gunanya kita puasa nanti. Sebagaimana kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan omongan-omongan kotor, omongan-omongan dusta, tindakan-tindakan bodoh, Ramadan masih melakukan kebodohan. Allah nggak perlu dengan lapar dan haus. Kemudian hablum minanas dijaga nih. Ramadan juga tempat kita untuk menjadi lebih baik dengan menjalin hubungan baik dengan manusia. Bersihkan hati kita dari iri, dengki, dendam. Bersihkan. Sehingga kita bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Yang terutama sama orang tua. Tolong yang gak berbakti sama orang tuanya, yang mungkin pernah menyakitin orang tuanya, ini Ramadan momentum. Kenapa? Ya baghiyal khair. Ya baghiyal khair. Wahai yang ingin kebaikan, ini momentum. Yang ingin berbuat jahat, berhenti cukup. Maka di sini kita bicara, engkau ingin lebih baik, tolong perbaiki hubunganmu dengan manusia. Di antaranya sama orang tua kita. Kita lihat kan orang itu mudik selesai Ramadan. Seharusnya ya kita berbuat baik sama orang tua kita sepanjang tahun. Cuma di bulan Ramadan ini lebih baik lagi lah. Yang punya masalah sama orang tuanya minta maaf. Kemudian yang mungkin masih sering lupa sama orang tuanya diingat. Orang tuanya udah meninggal dunia, doakan orang tuanya. Kemudian silaturahim. Berbagi dengan kerabat kita, berbuat baik sama mereka. Kalau mungkin ada yang tidak bertegur sapa, tolong minta maaf, selesaikan urusannya. Cari tahu siapa kerabat-kerabat kita, sehingga kita bisa bersilaturahim sama mereka. Kemudian tetangga kita, yang mungkin sepanjang tahun sebagian orang itu nggak kenal sama tetangganya, nggak tahu sama tetangganya, sibuk cari dunia. Ramadan ini, ya baghiyal khair, akbil, engkau ingin kebaikan kan? Ini lo momentumnya. Perbaiki hubunganmu sama tetangga gitu. Waktu berbuka, mungkin kau bisa kirim ke tetangga. Kirim ke tetangga. Makanan itu suruh anakmu. Jadi mamanya habis asar, engkau masak bukan hanya buat dirimu sendiri. Walaupun sedikit. Sebagai tanda cinta dan yang menumbuhkan cinta. Karena kita tahu kita gak bakal masuk surga. Sampai kita beriman. Dan kita tidak akan sampai tingkatan iman sampai kita saling mencintai. Di antara cara menumbuhkan cinta adalah dengan berbagi. Berbuat baik sama tetangga kita. Jangan ganggu tetanggamu. Kadang-kala masih ada ya yang anak-anaknya mungkin malam hari dia menghidupkan petasan ya, mengganggu. Ada yang waktu sahur dengan suara teriak-teriak ketika orang sedang khusyuk sholat, suara itu tiba. Mungkin perlu dirubah dengan cara yang lebih elegan. Kalau memang tujuannya membangunkan tetangga kita, mengingatkan mereka dengan cara yang lebih baik. Ingat berbuat baik sama tetangga. Ada orang yang suka sholat malam. Ada orang yang rajin puasa sunnah. Tapi kata para sahabat, tapi masalahnya perempuan ini salito, ngomongnya pedes, suka nyakitin tetangganya.
Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Iya finnar. Ini gak ada baiknya perempuan ini. Kayak gini nih gak ada baiknya. Di neraka tempatnya. Maka jangan sampai kita berpuasa tapi masuk neraka kita. Padahal perempuan ini bukan cuma yang wajib dia kerjakan. Di luar Ramadan dia udah puasa sunnah. Sholatnya bukan hanya malam Ramadan, tarawih. Bukan, dia sholat malam, rajin sholat malam. Tapi gara-gara dia lisannya gak terjaga, neraka tempatnya. Kemudian bantu orang-orang miskin. Berbagi dengan mereka. Ya kita membantu semaksimal kita. Dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, dengan doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, a'dhamun nas sadaqatan bima malakat yaduh. Beliau adalah orang yang paling, Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana sedekahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau miliki, beliau beri sedekahkan. Dan kalau beliau ngasih, nggak ada dalam bayangan beliau. Yang beliau kasih itu banyak. Beliau anggap yang diberikan itu sedikit. Seharusnya lebih dari itu gitu. Kalau ada orang yang minta sama Nabi SAW, beliau kasih. Sampai bagaimana orang-orang itu melihat dermawannya Nabi SAW. Kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Beliau berbagi sebagai sosok yang tidak takut kefakiran, tidak takut miskin. Beliau bagikan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedekahnya itu macam-macam. Kadang-kala sedekah, kadang-kala hadiah, kadang-kala dengan makanan, dengan pakaian, dengan apa saja. Maka berusaha di bulan Ramadan ini apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Kita belikan baju baru buat orang-orang miskin, buat tetangga kita, buat kerabat kita. Kita tadi berbagi berbuka dengan mereka, kita kasih hadiah, kita pesankan makanan atau apapun gitu. Jadi pintu-pintu kebaikan tuh banyak. Kalau bisa kita di setiap pintu kebaikan ada amalan kita di sana. Ada. Berusaha jemaah. Beliau kadang-kala ada orang yang punya utang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Atau kadang-kala beliau berhutang ya. Beliau berhutang, ketika bayar beliau lebihkan. Kadang-kala beliau beli sesuatu kepada sahabatnya. Setelah dilunasin barangnya dikembalikan kepada sahabat tersebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Segala bentuk kebaikan berusaha beliau lakukan. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Dan puncak kedermawanan Nabi SAW itu adalah di bulan Ramadan. Jadi sepanjang tahun, kita bicarakan sepanjang tahun Nabi SAW itu sholat malam. Sepanjang tahun Nabi SAW itu rajin sedekah. Sepanjang tahun Nabi SAW itu baca Al-Quranul Karim. Sepanjang tahun Nabi SAW berusaha puasa sunnah ya. Banyak sekali beliau berpuasa sunnah umpamanya. Subhanallah. Puncak dari kebaikan Nabi SAW di bulan Ramadan. Ketika berjumpa dengan Jibril. Ketika tadarus Al-Quran. Beliau biasa baca Al-Quranul Karim. Tapi di bulan Ramadan beliau berjumpa dengan Jibril. Setiap malam berjumpa dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran. Di sini beliau menyetorkan bacaan Nabi SAW kepada Jibril. Bermudarasah sama Jibril. Tadarus sama Jibril alaihi salatu wassalam. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW itu subhanallah lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Kita tahu angin itu betapa cepatnya geraknya dan semua orang dapat gitu. Maka kita berusaha untuk berbagi, untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan siapa? Dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang berangkat umroh, silakan berangkat umroh. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian nanti 10 hari terakhir engkau harus berpikir lagi. Di situ Nabi SAW berubah, lebih semangat lagi beribadah. Intinya kalau engkau ingin Ramadan ini lebih baik, yang pertama niat. Yang kedua tekad. Yang ketiga langkah-langkah engkau harus perencanakan yang tentunya berdasarkan ilmu. Harus ada ilmunya orang itu ketika
dia melangkah, kemudian kau perlu selalu berdoa mohon pertolongan Allah, dan jangan lupa untuk mengevaluasi apa yang sudah kau kerjakan. Sehingga ya kita dapat menjadi lebih baik insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Ya Ustazi, jazakumullah khair. Alhamdulillah sangat menggugah sekali pengingatnya ataupun juga remindernya kepada kita semua agar saum Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi 2, sesi tanya jawab, dan sejak tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah banyak pertanyaan yang masuk ya melalui WA. Nanti akan kita gilir dari satu pertanyaan WA, satu pertanyaan resen gitu. Yang pertama ini pertanyaan dari salah satu jamaah dari Akhi Sarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, bagaimana menentukan hilal? Dengan cara ru'yatul hilal, apakah ada batasannya harus 3 derajat di atas ufuk, atau ketika hilal terlihat oleh mata kita sudah masuk bulan baru? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sumu li ru'yati. Ini tata cara kita menetapkan masuknya bulan atau keluarnya bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Kalau enggak kelihatan ya, tertutup dari kalian, maka udah sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau bicara berapa derajat ya, itu mungkin orang-orang yang ahli falak yang mereka mengkaji secara detail. Tapi secara umum kelihatan hilal itu sudah lahir. Sehingga nampak oleh mata. Bersama tenggelamnya matahari, dia lahir gitu. Kita tahu hilal ini lahirnya di barat, tenggelamnya di timur. Andai kita akan melihat malam ini, kalau memang udah muncul tuh hilal, udah kelihatan malam ini kan udah kita menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Karena tidak terlihat. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan terlihat ini kelihatan derajat ini, itu hitungan-hitungan. Itu hisab. Tapi yang jadi patokan yang ketika terjadi perselisihan, Nabi SAW menyuruh kita ngelihat memang. Ketika dia lahir di barat sana, kelihatan, maka orang-orang berpuasa. Dan terus dia akan berjalan, kemudian akan menuju ke timur untuk tenggelam di sana dan lahir lagi di barat. Jadi kalau Anda ditanya tentang berapa derajat, Anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli falak yang mereka memang mengkaji secara detail. Tapi secara umum, dulu di masa Nabi SAW, para sahabat itu melihat. Mereka, ya seperti yang terjadi sekarang. Mereka pada berangkat ke tempat yang memungkinkan mereka untuk melihat, apalagi di padang pasir ya, yang terbuka. Melihat dengan mata telanjang ya. Apalagi di masa itu mungkin belum ada peralatan-peralatan yang canggih seperti sekarang ini. Maka apabila terlihat telah masuk ke bulan Ramadan ya, cukup dengan kesaksian satu orang yang melihat, maka udah kita masuk ke bulan Ramadan dan berpuasa. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukuran jazakallah untuk pertanyaannya, jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan titipan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memuliakan, merahmati dan melindungi Ustaz Duna Syafiq dan juga keluarga, panitia pekerja mengaji dan kaum muslimin dimanapun. Amin. Amin. Baik, pertanyaannya,
Bagaimana kalau ada manusia yang ingin berpuasa dengan tenang, ingin beribadah dengan tenang, namun dengan cara meneruskan kezaliman terhadap orang lain. Dalam kurung menyuruh suaminya menceraikan istri lain dari suaminya dan meminta suaminya memutuskan atau memboikot semua hal kepada istri lain tersebut. Misalnya tidak boleh memberi nafkah, tidak boleh komunikasi, tidak boleh bertemu dan lain-lain. Dan juga masih Masih apa? berkata buruk kepada istri lain tersebut. Dalam kurung tuduhan, cacian, hinaan, perendahan, dan semisalnya. Mohon nasihatnya ya Ustazi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, khususnya bagi kaum muslimat yang mensyariatkan poligami, yang membolehkan lelaki menikah lebih dari satu, dengan syarat dan ketentuan dia mampu berlaku adil, dialah yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dialah yang mewajibkan kepada kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Dan syariat poligami itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana syariat-syariat yang lain. Mungkin para wanita merasa berat, tapi engkau mampu. Engkau mampu. Kenapa? Karena yang menurunkan syariat ini Allah Rabbul Alamin yang menciptakan engkau. Sebagaimana tubuhmu mampu untuk menahan beban di perutmu selama 9 bulan, mampu. Sebagian orang merasa, oh nggak mampu, capek ini dan itu. Bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Maka ada sebagian perempuan yang nggak mau hamil. Bahkan sebagian memiliki konsep free child, ya. Bebas dari anak ini dan itu. Karena dia akan beranggapan, oh anak itu membebani ini itu macam-macam. Ingat, semua syariat itu sudah diukur dengan kemampuan manusia. Engkau mampu. Kalau dikatakan perempuan gak mampu di poligami, Ustaz, berat ini dan itu. Bukan gak mampu, gak mau. Sebagaimana kita melihat sebagian saudara kita gak puasa di bulan Ramadan. Gak puasa. Sehat, kuat, gak puasa. Dikatakan aduh berat ini dan itu. Bukan gak mampu. Gak mau. Makanya orang yang tidak mampu jamaah, nggak apa-apa nggak puasa. Syariatnya kayak gitu tuh. Makanya faman kana minkum maridhan, yang sakit, yang musafir, mereka kadang-kadang masih mampu, tapi Allah kasih dispensasi buat mereka. Intinya syariat poligami ini wanita mampu menghadapi. Tapi ada yang tidak mau dan ada yang menentang. Ketahuilah hidup ini gak lama. Ini bukan tempat bersenang-senang. Pahitnya di poligami. Seorang wanita merasakan bagaimana suaminya berbagi. Mungkin itu akan jadi pahala buat engkau. Itu yang akan mengangkat derajatmu. Dan sekali lagi ketika Allah mensyariatkan ini ada hikmah yang besar. Dan engkau mampu. Oh aku gak mampu. Gak mau. Berat ya, kalau bicara orang dikasih pilihan, ya nggak mau. Tapi ketika terjadi, dia yakin bahwasanya Allah itu lebih sayang sama dia daripada kedua orang tuanya. Makanya Allah bikin syariat itu. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia pemikirannya kadang kala buruk, masalahnya di hati tadi. Tapi bagaimana dengan kondisi perempuan ini yang dikatakan tadi, dia minta suaminya untuk menceraikan istri yang lain, dia meminta untuk memutuskan yang lain, ini dan itu. Tuntutan-tuntutan yang banyak. Maka buat sang suami, engkau harus jadi suami. Engkau harus jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin itu tidak boleh menginjak satu anak buahnya untuk menyenangkan satu anak buah yang lain. Itu kezaliman.
Tapi sebagai pemimpin, dia harus berlaku adil. Katakan kepada istrimu yang nuntut macam-macam seperti itu, ya ini bicara suaminya, engkau yang harus tegas. Katakan kepada dia, kalau yang aku lakukan dosa, maka aku akan bertobat kepada Allah SWT. Kalau yang dilakukan oleh istri yang lain itu dosa, maka aku akan tegur dia, aku akan ajak dia kepada kebaikan dan kebenaran. Dan tanyakan kepada istrinya, yang engkau pinta kepada aku, itu disukain Allah, apa dibenci sama Allah? Diridhoin Allah, apa dimurkai sama Allah? Kalau yang kau pinta itu yang diridhoin Allah, aku akan kerjakan. Sampaikan kepada istrimu. Semua tuntutanmu, semua keinginanmu, kalau Allah ridho, aku akan kerjakan. Karena tanpa diminta sama istri seorang itu, ya seharusnya taat dan patuh sama Allah SWT. Jadi intinya, kalau dikatakan istrinya kepingin tenang ini dan itu, ahibati fillah. Ketenangan itu ada di dalam keridhaan kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali dengan izin Allah. Nggak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah mengizinkannya terjadi. Terus gimana sikap kita? Waman yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, dia tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tahu bahwasanya ketentuan Allah sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tahu bahwa semua pasti ada hikmahnya. Dan semua sudah terukur dengan kemampuannya. Dia beriman dengan itu. Yahdi qalbah. Allah akan kasih ketenangan di hatinya. Allah akan kasih hidayah sama dia. Tenang hidupnya. Ahibati fillah. Masalahnya itu hati sebagian orang itu nggak nerima. Itu yang menyebabkan dia hidup menderita. Kalau dikatakan Ramadan, anak kepingin tenang. Dan kalau aku kepingin tenang, raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina. Aku ridha Islam dan segala aturannya itu adalah agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bissawab. Baik, syukur jazakallah ya Ustadzuna untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand dari tadi, ada Ukhti Dewi, kami persilahkan. Ukhti Dewi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Izin bertanya, Ustaz. Ini Masya Allah mau menjelang puasa kami itu mendapat ujian itu dari Allah. Jadi suami saya kan DKM ya Ustaz ya. Beberapa hari yang lalu kan salah satu ustadznya itu kan sering meng-share tentang artikel Wahabi seperti itu. Ketika suami saya itu, kami kan sedang belajar hijrah itu ya Ustaz ya. Tapi kami dalam satu DKM yang campur gitu. Ya. Itu ketika suami saya memberikan saran kayak gitu malah seperti dicaci maki gitu Ustaz dengan kata-kata yang seharusnya tidak muncul dari seorang yang berilmu gitu. Nah akhirnya kami minta kepada guru kami yang lain gitu. Kami disarankan untuk minta maaf gitu Ustaz. Dan kami tentang bacaan akhirnya begini Ustadz tersebut alhamdulillah sudah minta maaf tadi dan kita menghalalkan alhamdulillah udah tenang ya Ustadz ya. Tapi yang menjadi ganjalan lagi yaitu tentang bacaan Al-Fatihah Ustadz, karena kan menjelang ini mau tarawih ya Ustadz ya nanti malam, jadi kami agak bingung gitu apakah kami itu harus pindah masjid atau tetap tarawih di sini gitu. Kenapa bacaan Al-Fatihahnya? Jadi menurut guru kami kan pernah tuh suatu ketika bermakmum sholat Jumat gitu. Nah pernah mendengar bacaannya itu, jadi Al-Fatihahnya menurut guru kami yang ilmu ininya lebih tahfiz gitu Ustadz, itu kurang sempurna gitu bacaannya. Siap. Gitu Al-Fatihahnya. Jadi kami disarankan kalau untuk sholat yang sir ya, yang duhur sama asar nggak apa-apa
bermakmum gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya ya disarankan kami ke masjid lain gitu. Apalagi untuk semua sholat itu imamnya beliau gitu Ustaz. Jadi 5 kali sehari beliau, bahkan kadang tarawih pun 30 hari beliau Nah. dengan bacaan yang cepat dan seperti itu. Jadi kami mohon saran bagaimana kalau ke tarawih ke masjid lain kan memang agak menjauh ya, karena kan masjid ini kan tinggal berapa langkah dari rumah kami dan kami harus membawa suami harus bawa anak istri. Apakah repot atau bagaimana gitu. Mohon sarannya Masya Ustaz. Allah. Jazakallahu Barakallahu khair. fiik. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan baik ya dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, apalagi tadi di masjid ya. Ya, seorang itu perlu sabar. Orang yang bergaul dengan manusia. Kata Nabi SAW, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum. Dan dia sabar, dia bergaul dengan manusia dan dia sabar disakiti sama mereka. Itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak mau sabar kalau disakiti sama mereka. Jadi semoga anti bersama suami bisa bersabar menghadapi kondisi yang ada. Dan terus berusaha menyampaikan kepada mereka bahwa anti sedang belajar. Kalau mungkin mereka akan menuduh anti dengan macam-macam, ya sampaikan, doakan semoga anak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Karena seorang muslim tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kalau bicara bagaimana dengan sholat tarawih ya. Sebenarnya sholat tarawih tadi kita bicara, kalau bisa kita sholatnya lebih baik. Dari sisi lebih baik itu, kita kepingin tahun ini bacaannya lebih panjang, bisa lebih khusyuk. Yang mungkin konsekuensinya kita akan pindah masjid, nggak ada masalah. Ketika ditanya sama masyarakat, kenapa nggak sholat di sini, kata dia. Ya anak kepingin yang bacaannya panjang lah, kita cari masjid yang bacaannya panjang ya. Soalnya sayang Ramadan, kan tahun lalu udah di sini gitu, anak kepingin yang lebih lah, naik tingkatannya. Mungkin dengan cara seperti itu, teman-teman juga memaklumi seperti itu. Adapun kalau bicara bacaannya imam, jadi seperti ini. Ada bacaan yang kurang sempurna, tapi tidak sampai menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sah. Jadi kesalahan imam itu ada kesalahan yang nggak masalah gitu. Yang diperbolehkan kesalahan itu masih bisa ditoleransi. Tapi ada kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Sebagian ahli qiraat memang berbeda pendapat. Mereka mewajibkan tajwid ini dan itu. Sehingga menganggap salah bacaan seseorang ketika tidak mengikuti kaidah yang ada dalam ilmu tajwid umpamanya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ada bacaan-bacaan ini menurut jumhur ulama. Bahwasanya tajwid itu nggak wajib gitu. Enggak. Orang itu dianjurkan untuk membaca lebih bagus gitu. Bicara makharij huruf juga ada makharij huruf itu yang bisa ditoleransi, orang bisa diterima karena memang sulit dia mengeluarkan huruf tersebut. Tapi tidak sampai merubah maknanya. Jadi intinya selama bacaan, makanya tadi mungkin perlu minta pendapat ustadz yang lain. Kalau ada ustadz yang dekat sana, sampaikan ustadz yuk, mungkin ustadz ikut sholat di tempat kami. Tanyakan ustadz bacaannya imamnya ini gimana, apakah masih bisa ditoleransi atau memang udah salah kaprah gitu loh. Kalau memang udah salah ya mau nggak mau kita nggak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau ternyata enggak, boleh bacaannya itu sah gitu loh. Seperti itu. Al-Fatihahnya juga bisa diterima, hanya saja kurang. Jadi kalau bicara kurang ini ya ada banyak imam-imam yang bacaannya bagus zaman sebenarnya, tapi kalau dihitung sama ahli qiraat dianggap kurang. Karena kurang menurut kaidah mereka. Seperti itu sebenarnya. Jadi intinya ada bacaan yang sah, tapi ada bacaan yang sempurna. Bacaan yang sah sudah cukup. Sehingga kita boleh bermakmum dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukur Ustaz untuk penjelasannya. Berikutnya di sini sudah ada yang present lagi. Ada Abu Rizal Bakri. Tafadhol, Abu Rizal Bakri, open mic-nya. Akhi Abu Rizal Bakri yang sudah resen, silahkan.
Sudah kami unmute. Baik, jika belum siap, di sini ada selanjutnya Akhi Irwan Ruhendi. Tafadhol. Baik, jika belum siap, kami persilakan. Di sini ada Akhi Dwiki atau Akhi Dwiki dari Banyuwangi. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim SRB selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jazakallah Mohon khair. izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwasannya ketika kita sholat tarawih itu di masjid, itu kita berusaha supaya sholat dengan bacaan yang panjang atau yang dengan bacaan yang indah Ustaz. Tapi kalau seandainya apabila kita itu ditunjuk sebagai imam gitu Ustaz, setelah itu kita itu sebenarnya pengen bacaan kita panjang Ustaz. Sedangkan kita itu terbatas dengan hafalan yang kita punya. Itu apakah boleh melihat mushaf Al-Quran Ustaz? Kalau seandainya boleh, apakah menurut Ustaz lebih baik menggunakan mushaf atau menggunakan Al-Quran digital di handphone Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Ya, sekarang kita melihat banyak masjid yang sudah mulai berubah. Dari sisi tadi disebutkan imamnya sudah mulai panjang-panjang bacaannya. Kadangkala mereka mendatangkan imam dari pesantren yang hafid Quran ya. Tapi kadangkala yang ada imam setempat tapi diminta bacaannya lebih panjang. Tapi karena hafalan dia nggak banyak, gimana solusinya? Nah, boleh membaca Al-Quran, sholat dengan memegang mushaf itu diperbolehkan. Karena ada beberapa riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang maula dia yang jadi imam dengan memegang mushaf. Nggak ada masalah dia, khususnya di sholat sunnah ya. Dia membaca mushaf, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, karena demi bacanya supaya panjang tadi ya. Mana yang lebih utama sekarang? Membaca dengan, ini buat imam ya, bukan buat makmum. Kadang-kadang ada makmum yang murojaah dengan, engkau dengarkan, makmum dengarkan. Yang perlu membaca itu imamnya. Mana yang lebih utama dengan handphone atau dengan mushaf? Dengan mushaf. Apalagi kalau mushafnya engkau nggak perlu sentuh, mungkin lebih nyaman lagi. Kenapa? Kalau bicara mushaf ini punya keutamaan tersendiri. Di mana orang yang datang bulan nggak boleh pegang mushaf, tapi dia pegang handphone boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun, la yamassul mushaf illa tahir. Jadi dari sisi itunya, insya Allah akan lebih enak ketika kita buka pakai mushaf, sedangkan pakai handphone walaupun diperbolehkan. Tapi kita tahu handphone itu kadang-kala ada notifikasi ini, ada ini, itu ada macam-macam lah yang dapat menggoda atau mengganggu kekhusyuan kita. Tapi kalau pakai mushaf, selesai insya Allah. Pakai mushafnya mungkin ada di depannya, bisa diletakkan di depannya sehingga dia tinggal membuka dengan tangannya, gerakan dia tetap bisa sempurna insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Zuna yang sudah menjawab pertanyaan. Di sini tadi ada yang Akhi Abu Rizal Bakri, tadi ada kendala katanya. Sekarang Hana coba, sudah di-unmute, silakan untuk unmute dari perangkatnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Tafadhal. Hayakallah ya Ustaz. Allah yuhayyikum. Ana mau nanya Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang hadis tentang Nabi sholat dan ketika dia mendapati ayat yang di situ ada ampunan, dia minta ampun, ada permintaan dia berdoa. Yang mau Ana tanyakan bagaimana kaifiat hadis itu Ustaz? Maksudnya kalau kita baca ayat yang kita lagi sholat dan kita melewati ayat-ayat tentang permintaan kita berdoa,
ayat-ayat yang tentang istighfar, kita beristighfar, itu bagaimana kaifiatnya Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Iya, ahibati fillah. Di sini pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan menghayati. Sehingga kita tahu nih ayat berisi perintah untuk bertasbih. Ini ayat berkaitan tentang surga. Ini ayat berkaitan dengan perintah Allah agar kita memohon ampun kepada Allah. Orang yang tidak faham, dia lewat aja terus. Yang penting selesai itu dia. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Adapun bicara kaifiatnya, wallahu alam, tidak disebutkan secara spesifik sehingga umum. Kalau bicara tasbih, ya kalau di situ perintah untuk bertasbih, kita kan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Kalau meminta tergantung permintaannya apa di situ. Allahumma inni as'alukal jannah umpamanya. Kalau bicara istighfar, yang biasa Nabi ajarkan bagaimana beliau beristighfar. Rabbighfirli warhamni, kalau bicara minta rahmat atau astaghfirullah. Jadi secara umum yang Anda ketahui tidak ada kaifiat khusus yang harus dibaca. Artinya seperti itu yang harus dibaca, kalau yang lainnya enggak. Makanya pokoknya kalau melewatin ayat tasbih bertasbih, melewatin ayat rahmat minta rahmat Allah Azza wa Jal, ada ayat doa minta sama Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Terkait tadi Ustaz, bacaan jika ada ayat-ayat yang harus bertasbih dan sebagainya, di masyarakat kita kan belum tentu hafal semuanya ya untuk hal-hal seperti ini. Nah, apakah diperbolehkan jika seorang imam itu mengumumkan terlebih dahulu, nanti di rakaat sekian saya akan baca ini, jadi ada ayat-ayat, misalkan ayat-ayat sujud seperti itu, karena hampir setiap tarawih itu ada jamaah yang ketika sujud langsung subhanallah, subhanallah. Nah, seperti itu. Oh, Apakah ini perlu untuk mengedukasi gitu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, mungkin ini berkaitan dengan sujud tilawah ya. Kalau berkaitan dengan tasbih, doa, ini dan itu, kan tidak ada gerakan ya. Jadi imamnya membaca di diri dia. Kalau tadi ceritanya Hudzaifah bin Yaman, dia mendengar Nabi SAW berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tidak ada hubungannya dengan gerakan. Jadi mungkin imamnya membaca sesuatu, kemudian dia berhenti sejenak, kemudian dia berdoa, lalu lanjut dengan bacaannya. Adapun kalau bicara sujud tilawah, di mana banyak masyarakat yang mungkin belum paham, maka di sini pentingnya imam memberikan penjelasan. Nggak ada masalah dia jelaskan sebelum sholat ya, bahwasanya di Al-Quran itu ada sujud tilawah, bagaimana yang harus dilakukan dan apa yang dibaca, itu dijelaskan sebelum sholat, sangat penting sekali ya. Karena kebanyakan mereka, tadi Anda sampaikan, ada yang baru ke masjid itu ya ketika Ramadan. Sehingga dia nggak pernah ke masjid sepanjang tahun kecuali Jumatan. Mau tidak mau kita perlu mengedukasi mereka. Silahkan disampaikan di awal, tapi yang jadi masalah nanti akan terjadi tetap orang-orang yang tidak mendengarkan penjelasan imam, atau orang-orang yang masbuk, yang telat. Dia lihat imamnya sujud padahal waktunya ruku, dalam bayangan dia bicara subhanallah. Yaitu karena keterbatasan ilmu mereka, tapi paling tidak imam itu memberikan penjelasan sebagai bentuk edukasi buat mereka. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir di sini dari Akhi Heprin di Depok melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadzi. Semoga Ustadzuna selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana saya menjawab dan menanggapi keluarga dan orang-orang terdekat saya saat mereka seolah menyalahkan saya karena puasa ikut dengan pemerintah. Mereka beralasan bahwa hilal sudah terlihat dan negara muslim lainnya juga sudah mulai berpuasa termasuk Mekah. Mohon pencerahannya Ustadzi. Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara perselisihan yang terjadi ya, memang kita lihat beberapa negara sudah berpuasa sejak hari ini, dan di negara kita juga sebagian masyarakat sudah berpuasa hari ini, dan kemarin juga sudah ada yang puasa. Kemarin tuh sudah ada yang puasa di negara kita. Apa sikap kita?
ya sikap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada Sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat memang sebagian masyarakat mungkin ada yang berpatokan kepada hisab. Dia memang ngeliat nggak kelihatan, dia udah tahu. Dia sudah patok puasanya sekian. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita berpuasa ketika melihat. Bicara melihat, mungkin mengatakan ini udah dilihat di negara lain. Baik, negara lain udah melihat. Di negara kita, keputusan sidang itsbat yang dihadiri oleh majelis ulama, dihadiri oleh para ulama, oleh ormas-ormas lain mengatakan belum terlihat di negeri kita. Sehingga mungkin kita sampaikan kepada mereka, ana mohon maaf dan semoga bisa diterima hal ini. Dan Rasul SAW mengatakan, as-saum yauma yasumun nas. Puasa itu adalah ketika orang-orang pada berpuasa gitu. Bukan ketika kelompok tertentu berpuasa, tapi ketika masyarakat umum mereka berpuasa. Dan patokannya sekali lagi adalah menurut ru'yatul hilal yang sudah diputuskan di negeri kita. Mungkin nanti ada khilaf lagi, ada perbedaan dari satu negeri ke negeri lainnya. Apakah cukup di negeri itu ngelihat semuanya puasa? Pendapat yang lebih kuat, setiap negeri berpuasa dengan negerinya. Dan alhamdulillah di negeri kita memiliki pemerintahan yang juga peduli dengan masalah ru'yatul hilal ini. Dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu istiqamah di atas agama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberkahi Ramadan kita yang sekarang ini. Dan memberikan rizki kepada kita. Semangat untuk bisa terus beribadah. Terus berpuasa, sholat malam. Dan semoga Allah menerima ibadah kita. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Sudah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini menyambut bulan Ramadan, yakni Ramadan yang lebih baik. Itu adalah tips, kemudian juga pengingat kepada kita semua agar kita dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dengan usia yang berkah dan kesehatan yang berkah sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan secara paripurna. Jemaah sekalian, sebelum ditutup kami ingin informasikan untuk kajian esok hari, insya Allah di hari pertama bulan Ramadan, hari Ahad 1 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 April 2022, waktu duha, yakni pukul 9 waktu Indonesia Barat, kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zuna Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala tentang sifat saum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kajian-kajian berikutnya insya Allah akan kami sampaikan melalui akun Instagram Pekerja Mengaji, Facebook Pekerja Mengaji, dan bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup Telegram Pekerja Mengaji, kami sudah sampaikan linknya di chat Zoom meeting ini. Jadi jamaah yang akhwat maupun ikhwan disilahkan untuk bergabung ke dalam grup Telegram Pekerja Mengaji. Kami sudah menyediakan 2 link khusus sesuai gendernya, yaitu ikhwan dan akhwat, seperti itu. Dan jamaah sekalian, mohon maaf, tersisa kurang lebih 27 pertanyaan di sini ya. Ada 9 pertanyaan yang raise hand, kemudian juga ada 18 pertanyaan melalui WA. Namun demikian, karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum dapat mengakomodir seluruh pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan bertemu di berbagai kesempatan kajian yang diselenggarakan oleh Oase Ilmu Pekerja Mengaji. Kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh kru kerabat yang bertugas pada pagi hari ini, dari teman-teman pekerja mengaji, kemudian juga Cisauk Mengaji yang sudah turut merilaikan kajian ini, dan tentu saja dari tim Ustadz Syafiq Riza Basalama, Hafizahullah Ta'ala, dan juga tim Lorong Paradisa.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, baik dari tutur kata maupun juga perbuatan maupun juga dari pelayanan. Kami sangat terbuka sekali bagi jamaah yang ingin memberikan masukan atau kritik. Disilahkan dapat disampaikan kritik atau sarannya melalui WA Pekerja Mengaji di 081222 723457. Terima kasih kepada jemaah pula yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah tembus 200 jemaah yang hadir secara online. Dan terima kasih pula jazakumullahu khairan kepada jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung keberlangsungan operasional dakwah online Oase Ilmu Pekerja Mengaji. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Ahad esok pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Ustazuna Abdurrahman Dhani hafizahullah ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta. Bulan diturunkannya Al-Quran. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.